Kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang, pilihan kami hari ini. Tebing setinggi 200 meter longsor, akses jalan antara Kabupaten Semarang dan Demak terputus. Minyak goreng kemasan dan curah kian langka di pasar tradisional. Pedagang mendesak pemerintah menjamin distribusi minyak goreng. Membobol mesin ATM berkali-kali di 2 provinsi, komplotan pembobol ATM dibekuk jajaran Polda Jawa Tengah. Kepolisian daerah Jawa Tengah meringkus 4 orang anggota komplotan pembobol mesin ATM lintas provinsi. Dalam rekaman sebuah kamera CCTV di sebuah minimarket di Boyolali terungkap modus yang digunakan komplotan ini adalah dengan mengganjal mulut mesin ATM. Mereka sangat profesional dengan berbagai peran. Sebagai sopir, tersangka lain berperan pura-pura berbelanja ke kasir. Ia kemudian menuju mesin ATM dan siap-siap menahan mulut ATM dengan tusuk gigi. Pada rekaman lain terlihat seorang wanita diperdaya pelaku lain sehingga kartu ATM-nya tertahan. Setelah korban pergi, pelaku lain mulai menguras ATM korban. Menurut keterangan para pelaku, mereka telah membobol ATM di 10 lokasi selama bulan Januari hingga Februari 2022, 7 kali di Jawa Tengah dan 3 kali di Jawa Timur. Mereka pun merampas uang hingga ratusan juta rupiah. Pelaku ini modusnya adalah dia mendatangi atau ngantri di ATM, kemudian dengan segala cara yang ATM-nya sudah diganjal, orang mengalami kesulitan, pura-pura membantu. Setelah membantu, dia menukar ATM. ATM-nya kemudian ditukar, orang memasukkan PIN, diperhatikan, setelah itu dia mengambil melalui ATM ataupun PIN yang sudah dilihat. Para pelaku berasal dari sejumlah daerah, MW asal Kabupaten Bandung, TH asal Kota Tangerang, AM dan SS asal Lampung. Salah satu tersangka tidak dihadirkan saat keterangan pers karena terkonfirmasi positif COVID-19. Polisi menyita barang bukti berupa sebuah mobil, tusuk gigi dan 4 kartu ATM. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kudus melakukan kekerasan terhadap seorang supir truk. Kasus kekerasan ini sempat viral di media sosial. Dari video viral terlihat polisi melempar helm kepada sopir truk bernama Slamet sehingga korban terluka. Kasus ini terjadi di Jalan Niti Semito, Kecamatan Kota Kamis pekan lalu. Peristiwa terjadi saat para sopir berjalan beriringan usai berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kudus terkait revisi RUU Overdimension Overloading atau ODOL. Korban mengaku melihat rekannya cekcok dengan polisi karena dituding hendak menabrak polisi. Korban datang hendak melerai namun justru dilempari helm oleh polisi tersebut. Kita kan lagi ngelerai, lagi ngelerai antara sopir sama polisi. Oh gitu. Nah, kirain saya video-video padahal enggak. Kita kan enggak anarkis, Pak. Oh gitu. Ya. Melerai emang lagi ada apa Pak tadi? Bilangnya polisi mau ditabrak sama sopir. Oh gitu. Ya pas waktu ngatur jalan di perempatan situ. Oh, sopir truk. Ya. Padahal kan enggak nabrak kan. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai dan baik korban maupun polisi sudah saling memaafkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kecelakaan atau tabrakan terjadi antara bus penumpang Rosalina dan dam truk terjadi di Jalan Nasional Brebes Purwokerto, tepatnya di Jalan Lingkar Bumiayu Rabu sore. 2 kendaraan ini bertabrakan sehingga sopir meninggal di tempat karena terjepit badan truk. Selain itu, 5 penumpang bus menderita luka-luka karena mengalami benturan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat bus yang melaju dari arah Tegal menyalip kendaraan di depannya. Naas,
Di saat bersamaan muncul dump truck sehingga tabrakan frontal tak terhindarkan. Kerasnya hantaman membuat sopir truk terjepit sehingga meninggal di lokasi. Dilihat dari posisi busnya ngeblong kanan. Oh, nyalip berarti pas Iya, di betul, tikungan pas ya? di belokan. Untuk korban pertama yang kita evakuasi itu dari bus Rosalia Indah, luka ringan. 5 orang kita bawa ke Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Dan luka berat masing-masing dari supir dump truck itu luka patah tulang kaki kanan dan sama pinggul. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas 2 arah Brebes Purwokerto macet parah. Kasus ini tengah ditangani Satlantas Polres Brebes. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Warga Kota Solo diimbau untuk mewaspadai wabah demam berdarah dengue yang kini terus meningkat. Sepanjang 3 pekan bulan Februari, ada 13 kasus demam berdarah dengue dan rata-rata menyerang anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo mengungkapkan jumlah kasus ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 39 kasus selama setahun. Untuk bulan Februari, kasus terbanyak terjadi di daerah Mojosongo yang merupakan kawasan permukiman padat penduduk. Banyak anak-anak ya ini ya, banyak anak-anak. Banyak daerah wilayah mana? Paling banyak ya biasa Mojosongo. Itu karena kawasan padat penduduk atau pripot, Bu? Sangat dimungkinkan itu. Ya. Kan kasusnya 13. Ya bagian jumlah penduduk. Ya. Kalau dibanding tahun lalu dengan periode yang sama, naik ya, Bu ya? Naik. Kemarin setahun kan 39. Dan ini sudah 13 baru 2 bulan. Menurut data Dinas Kesehatan Solo, terdapat 11 kelurahan yang menjadi daerah endemis DBD, 6 kelurahan kategori sporadis, dan 10 kelurahan bebas dari DBD. Pemerintah mengimbau warga untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di saat bersamaan, fogging akan terus dilakukan untuk memberantas nyamuk demam berdarah. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.